Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Checking. Dekat lagi. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membaca hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita sampai pada hadis yang ke-16. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang laki-laki yang meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan mengatakan ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan memberikan wasiat kepadanya, la taghdab, jangan marah, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, lalu beliau mengulangi, atau laki-laki tersebut mengulangi meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tetap menyampaikan kepadanya wasiat dengan mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kita tahu bersama tentang perawi hadis itu, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebagaimana sering kita sampaikan di dalam kitab Al-Arba'in, di sini banyak sekali hadis-hadis yang beliau riwayatkan, di antaranya hadis sebelumnya, hadis tentang agar berkata yang baik atau diam. Kemudian hadis yang ke-12, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Kemudian hadis yang ke-10, hadis yang ke-9, banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
di mana beliau adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau adalah salah seorang yang tinggal di Masjid Nabawi, walaupun keislamannya di akhir-akhir, yaitu setelah perang Tabuk, itu tahun ke-6 Hijriah atau ke-7 Hijriah, baru kemudian beliau hijrah ke Madinah dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa. Lalu beliau tinggal di Masjid Nabawi yang mana dikenal dengan Ahlus Suffah, karena ada banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak memiliki rumah. Mereka tinggal di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang oleh Nabi diberikan tempat khusus yang mana itu disebut dengan Ahlus Suffah, di mana beliau selalu melihat, mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak sekali riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Salah satunya adalah hadis ini, di mana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu meminta wasiat, yang laki-laki tersebut tidak disebutkan namanya. Ini yang disebut dengan al-mubham, yang tidak diketahui siapa dia. Walaupun sebagian ulama mencari-cari siapa laki-laki tersebut, akan tetapi mengetahui namanya atau tidak mengetahui namanya pun tidaklah terlalu dipentingkan dalam hal ini. Yang terpenting adalah bagaimana wasiat Nabi SAW yang ada di dalamnya, yang sifatnya berlaku tidak hanya kepada laki-laki tersebut, tapi juga kepada umatnya yang lainnya. Nabi SAW dimintai wasiat. Wasiat itu kalau dalam pembahasan fikih adalah, wasiat adalah janji kepada seorang dengan suatu perkara yang penting. Ya, memberikan janji kepada seorang terhadap suatu perkara yang penting untuk dilakukan. Nah, ini biasanya kalau lebih mengerucut lagi bahwasanya wasiat itu dilaksanakannya adalah setelah meninggalnya. Ini kalau orang tua kepada anak-anaknya, maka biasanya disebut wasiat adalah karena pelaksanaannya adalah setelah yang memberi wasiat itu meninggal dunia. Adapun ini sifatnya adalah wasiat yang berupa nasihat. Yang mana nasihat yang sangat penting untuk bisa dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, janganlah engkau marah. Al-ghadab, kemarahan itu adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu adalah merupakan jamratul yulqiha asy-syaitan fi qalbi ibni Adam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu marah sebagaimana disebutkan dalam hadis Tirmidzi, di mana beliau menjelaskan itu adalah merupakan bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke hati anak Adam.
ya, bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke hati anak Adam, sehingga fayughli al-qalb, hatinya menjadi mendidih. Oleh karenanya, orang yang marah menjadikan wajahnya memerah. Orang yang marah, wajahnya akan berubah menjadi memerah. Ini akan terlihat bagi mereka-mereka yang wajahnya tentunya putih atau bersih. Adapun yang sudah asalnya merah, coklat, ya tidak terlihat, ya kan? Akan tapi ini akan terlihat bagi mereka-mereka yang wajahnya berkulit putih atau kekuning. Bahkan bisa jadi tantafiqu audajuhu, akan menjadi besar urat lehernya. Demikian pula rubama yakifu sya'ruhu, sampai bisa-bisa rambutnya berdiri gara-gara apa? Saking marahnya. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan hal tersebut, yaitu bahwa kemarahan itu tidak lain adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dada atau ke hati anak Adam. Lalu apa yang dimaksud marah di sini? Apakah marah yang sifatnya tabiat manusia, ataukah maksudnya adalah konsekuensi dari kemarahan tadi yang dilarang? Ya, apakah yang dimaksud di sini adalah sifat marah yang ada pada diri seseorang, yang itu bagian dari emosional? Ada marah, ada sedih, ada senang. Itu kan bagian dari apa? Emosional manusia. Yang apakah mungkin ini bisa dihilangkan? Ya, apakah mungkin ini bisa dihilangkan? Maka di sini tentunya kalau menghilangkan sifat kemarahan tersebut sama sekali, tentunya ini sangat sulit. Akan tapi ketika seseorang itu ada muncul sifat marah, lalu dia berusaha menahan diri, tidak menumpahkan kemarahannya. Nah, itulah yang dimaksud, ya, tidak menumpahkan kemarahannya. Ini dua makna tentunya. Yang pertama adalah kaitannya dengan bagaimana dia berusaha menjadikan sifat marah yang ada pada dirinya tidak dimunculkan. Karena ini tentunya akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Maka kalau maksudnya ini adalah sifat marah yang berupa tabiat manusia, sebagaimana dia bisa senang, sebagaimana dia bisa sedih, ataupun yang lainnya, maka yang tentunya yang mudah bagi seseorang atau yang bisa untuk dihindari adalah ketika dia meluapkan kemarahan tersebut. Mungkin ada pada dirinya marah, muncul marah tersebut, tapi apa? Dia tahan. Dia berusaha tidak meluapkan kemarahan tersebut. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar tidak marah, atau yang dilarang oleh Rasulullah untuk marah tadi. La taqdam. Itu demikian. Jadi di sini adalah konsekuensi dari kemarahan yang hendaknya ditahan. Maka seseorang yang marah tentunya bisa jadi akan menjadikan hilang akalnya, atau kendalinya. Dia akan memecahkan barang, akan melemparkan sesuatu, dan bisa jadi akan membunuh orang. Ya, akan membunuh orang. Suami bisa jadi akan menceraikan istrinya, atau orang tua akan mengusir anaknya,
dan seterusnya. Ini akibat kemarahan yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karenanya, di sini kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada laki-laki tadi agar tidak meluapkan kemarahannya kalau dia muncul sifat marah tersebut. Kemudian selanjutnya, bahwa ketika laki-laki tadi terus mengurus meminta supaya dinasihati, maka dalam hal ini Rasulullah SAW tetap mengulangi wasiatnya dengan mengatakan la taghdab. Ini tidak lain adalah menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tahu wasiat yang terbaik untuknya. Kalau kita lihat secara umum dalam syariat Islam, wasiat terbaik adalah wasiat takwa. Ya kan? Wasiatnya para nabi dan rasul, wasiatnya orang-orang terdahulu dan yang terakhir adalah bertakwa kepada Allah. Akan tapi kenapa Rasulullah SAW tidak mewasiati laki-laki yang datang tersebut dengan wasiat takwa? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan terhadap orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan wasiat itu disesuaikan dengan keadaan atau kondisi orang yang meminta wasiat. Ya, disesuaikan dengan keadaan orang yang meminta wasiat. Oleh karenanya ini menjadi kaidah bahwasanya orang yang diajak bicara itu kita ajak bicara sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaan orang tersebut. Jadi adalah merupakan kaidah yang sangat penting ketika kita berbicara kepada orang lain, sehingga kita tahu sifatnya seperti apa, tahu keadaannya bagaimana, maka kita pun berbicara kepadanya sesuai dengan apa keadaannya tadi. Kalau dia minta wasiat, maka kita wasiati sesuai keadaannya. Misalkan ada seseorang yang minta wasiat kepada kita supaya dinasihati, ya, engkau tahu bahwasanya dia itu suka berteman dengan teman-teman yang buruk. Ya, teman-temannya yang tidak sholat, teman-temannya suka berbuat buruk di jalanan. Maka nasihat yang pertama yang terbaik adalah untuknya bukan nasihat bertakwa, tapi apa? Nasihat supaya jangan engkau berteman dengan teman-teman yang buruk. Lalu jelaskan apa manfaatnya dan apa madaratnya. Apa manfaat kalau menjauhi teman-teman yang buruk? Apa madarat dari berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya? Atau bisa jadi ada seorang yang datang kepada kita minta nasihat atau wasiat, yang mana kita tahu orang tersebut ya mungkin dia tidak baik muamalahnya kepada anggota keluarganya, tidak baik muamalahnya kepada anggota keluarganya, maka kita nasihati dia supaya dia memperbaiki bagaimana dia muamalah dengan keluarganya. Ya, berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, dan seterusnya. Itu wasiat yang tepat untuk orang tersebut. Ya, bisa jadi kita tahu bahwasanya teman kita ketika dia minta nasihat atau wasiat kepada kita, sedangkan dia tidak rajin sholat misalnya, maka kita nasihati agar rajin sholat dengan cara berjamaah kalau laki-laki. Nah, ini adalah wasiat yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika dimintai wasiat oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka Rasulullah
mewasiati sahabat tersebut sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaannya. Kemudian selanjutnya, ahibati fillah, akramani wa akramakumullah, di antara faidah-faidah dari hadis tersebut adalah yang pertama, fawaidul hadis, hirsul muslim ala talabil lushi minal ulama'i wal amal biwasayahum. Semangat seorang muslim, hendaknya seorang muslim itu memiliki semangat, ya, memiliki semangat untuk meminta nasihat ketika dia dalam keadaan futur, dalam keadaan melemah imannya, dalam keadaan ada masalah, maka datanglah kepada orang yang berilmu. Datanglah kepada orang yang berilmu. Jangan minta nasihat di Facebook atau media sosial. Maka kita tidak tahu di media sosial siapa dia. Apakah dia itu ahli ilmu, atau justru dia akan mengajakmu kepada kemaksiatan atau keburukan. Maka jangan sekali-kali minta nasihat melalui apa? Atau ke media sosial. Karena kita tidak tahu siapa mereka. Ya, siapa mereka. Niscaya nanti akan berbagai macam pendapat. Fulan menasihati demikian. Yang lainnya komentar menasihati demikian. Ini justru semakin membingungkan. Oleh karenanya, kalau ada masalah, ya, maka datangilah seorang yang kita percayai, dia mampu menyelesaikan masalah. Kita percaya dia akan dapat memberikan nasihat kepada kita. Nah, tidak lain adalah datanglah kepada para ahli ilmu. Ya, kalau tidak mendapati para ulama besar, ya ulama yang sekiranya ada di kampungnya, yang menurutnya dia memiliki ilmu dan bisa amanah di dalam nasihatnya, mengarahkan kepada kebaikan dan tidak menjerumuskan. Lalu setelah minta nasihat, dinasihati, diamalkan. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka meminta nasihat kepada Rasulullah SAW dan mereka dinasihati oleh Rasulullah SAW, maka mereka berusaha melakukannya. Ya, berusaha untuk melakukannya. Ini semangatnya para sahabat-sahabat, hendaknya kita contoh. Jangan kita minta nasihat, setelah itu kita pikir-pikir kayaknya nasihatnya tidak baik. Padahal dia minta nasihat, lalu dia sudah menghukumi. Maka apa? Maka yang seperti ini berarti dia ketika awal tidak tepat memilih siapa yang akan menjadi orang yang menasihati dia. Maka datanglah kepada orang yang pertama dia percayai dapat memberikan solusi. Ya, jangan nasihat kepada teman sebaya yang barangkali kalau dia menyampaikan nasihat nanti akan dibantah. Dia akan membantahnya. Ya. Maka demikian. Sehingga penting sekali kita mencari orang yang untuk kita jadikan sebagai penasehat atau memberikan nasihat kepada kita atau wasiat kepada kita, orang yang betul-betul kita percaya dapat memberikan nasihat ataupun solusi. Kemudian mengamalkan apa yang dinasihatkannya. Karena tidak akan memecahkan masalah kalau ternyata sudah diberikan nasihat atau wasiat lalu dia tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkannya. Kemudian yang kedua, tikrarul kalam ala hatta ya'i as-sami wa yudriku ahamiyatahu. Mengulangi ucapan agar apa? Yang mendengarkan dapat memahaminya, sehingga dia dapat mengetahui tentang betapa pentingnya perkara tersebut.
Sampai-sampai ketika laki-laki tadi meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, sudah disampaikan la taghdab, lalu diulangi lagi. Tetap jawaban Rasulullah mengatakan la taghdab. Menunjukkan ini sangat penting sekali. Kemudian apa? Yang berikutnya adalah disebutkan tentang cara, ya, bagaimana mengobati kemarahan. Min turuq ilajil ghadab. Di antara cara agar seorang itu tidak meluapkan kemarahannya atau sembuh dari kemarahannya ketika terjadi padanya. Yang pertama disebutkan di sini adalah berdoa. Berdoa kepada Allah agar dia dapat menjauhi sifat marah tersebut. Kemudian yang berikutnya, mulazamatu dzikrillah ta'ala, terus menerus dalam keadaan zikir kepada Allah. Fahuwa wasilatun lil qalbi. Itu adalah merupakan cara untuk menenangkan hati. Kalau seseorang terus menerus dalam keadaan hatinya tenang, maka ini akan menjauhkan darinya sifat marah tersebut. Kemudian yang berikutnya, at-ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Ya, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Apa hubungannya? Karena tadi ada bahwasanya kemarahan itu apa? Bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dada atau ke hati anak Adam. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi tadi. Yaitu apa? Bara api. Oleh karena itu, supaya kita terhindari dari itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang selanjutnya, taghyiru al-wada'i alladhi yakunu alaihi al-ghadib, yaitu merubah keadaan atau tempat yang mana orang yang sedang marah dalam keadaan itu. Ya, misalkan dia dalam keadaan berdiri, maka dirubah posisinya menjadi duduk. Kalau dia dalam keadaan duduk, maka berbaring. Kalau masih marah juga, maka hendaknya beranjak pergi. Ya, pergi dari tempat tersebut agar tidak lagi muncul kemarahan tersebut atau semakin menjadi-jadi. Atau ambil air wudhu kemudian salat 2 rakaat. Kemudian di antara cara yang berikutnya disebutkan di sini, i'ta'ul badan haqqahu, memberikan badan ini haknya. Karena masing-masing dari kita ada haknya. Minal naumi war rahati wa adam irhaqihi. Ya, agar memberikan haknya seperti tidur, istirahat, dan agar tidak apa? Tidak membiarkan badan ini dalam keadaan terlalu lelah. Karena itu bisa jadi akan menyebabkan mudahnya seorang itu marah. Kemudian tajallubu asbabi al-ghadab, menjauhi sebab-sebab kemurkaan atau kemarahan. Ini di antara cara-cara agar dapat mengobati kemarahan, supaya seseorang itu terjauhkan dari sifat marah tadi, agar dapat menahan diri, agar dapat apa? Menahan diri.
Kemudian saya tambahkan dari faidah-faidah yang dari disebutkan terkait dengan masalah hadis ini, yaitu kaitannya dengan bahwa kaidah tadi, seseorang itu berbicara kepada orang yang diajak bicara, dia sesuaikan dengan apa? Keadaan dia. Dia sesuaikan dengan keadaan dia. Kalau dia meminta wasiat, maka kita wasiati sesuai dengan keadaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah larangan dari perbuatan marah tersebut. Karena kemurkaan atau marah itu dapat menjadikan seseorang membuat kerusakan yang besar apabila dia meluapkan kemarahannya. Apabila orang tersebut yang sedang marah meluapkan kemarahannya. Berapa banyak laki-laki yang marah kemudian menceraikan istrinya tanpa sebab. Ya, lalu setelah marahnya hilang, dia menyesal. Dia menyesali. Nah, kalau dia masih bisa rujuk, alhamdulillah. Nah, kalau itu sering terjadi, maka masa rujuk hanya 2 kali saja. Dia ceraikan atau marah. Ya, marah kemudian ceraikan. 1, talak 1. Kemudian apa? Berikutnya sudah rujuk. Kemudian setelah itu di lain kesempatan marah lagi. Ceraikan istrinya. Dia rujuk lagi, menyesal. Sudah, setelah itu tidak ada lagi rujuk. Ketika setelah itu kemudian marah lagi, dia ceraikan lagi talak 3, berarti sudah setelah itu istrinya tidak boleh dirujuk. Ya, kemudian apa? Harus menikah dengan wanita laki-laki lain dulu. Ketika suami yang kedua mau menceraikannya, baru dia boleh menikahinya kembali. Tapi kalau tidak, ya sudah, masalah. Tidak lagi bisa kembali kepadanya. Ini akibat marah. Ya. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi terjadi apa? Pembunuhan. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, syariat Islam telah jauh-jauh hari mengobati cara-cara supaya seseorang itu tidak terjadi demikian. Maka tadi di antara caranya adalah sudah disebutkan. Kalau secara lisan, maka dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW melihat seorang dalam keadaan marah yang sangat marah, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Inni ya'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid yani al-ghadab." Sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang kalaulah seseorang atau dia orang yang sedang marah tersebut mengucapkannya, niscaya dia, ya, hal itu akan menjadikan pergi apa yang dia dapati berupa kemarahan. Jadi lau qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalaulah dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun dari sisi perbuatan, obatnya adalah seperti yang kita sampaikan tadi. Yaitu apa? Kalau dia berdiri maka hendaknya duduk. Kalau dia duduk tidak hilang juga maka berbaring. Ya? Atau dia merubah keadaannya kepada keadaan yang lain. Kalau dia duduk berbaring belum juga maka apa? Berubah posisi kepada yang lainnya. Jika itu tidak berubah juga, maka berwudu. Karena apa? Ketika dia sibuk dengan berwudu akan menyebabkan lupa kemarahannya, melupakan
keadaan dia marah. Dan juga wudu itu dapat memadamkan panasnya atau baraknya kemarahan. Jadi kemarahan yang sedang tinggi-tingginya akan menjadi apa? Meredah. Kemudian selanjutnya, bahwasanya Islam itu adalah agama yang melarang kepada sifat-sifat yang buruk, akhlak yang buruk. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu la taghdab tadi. Dan sebaliknya, konsekuensi dalam larangan berakhlak buruk, maka diperintahkan untuk melakukan akhlak yang baik. Maka biasakan diri kita untuk menahan diri dari amarah, menahan diri ketika kita datang kemarahan. Dikisahkan datang seorang Arab Badui, Arabi, Arab pinggiran, menarik rida Rasulullah SAW. Yaitu apa? Rida itu apa yang di bahu, kain yang berada di bahu Nabi SAW, sampai kemudian berpengaruh atau membekas pada leher Nabi SAW. Tsumma yaltafitu ilahi, lalu Nabi SAW menengok kepadanya, wa yadhak, lalu tersenyum. Lihat ini bagaimana Rasulullah SAW ditarik selain kainnya, kemudian sampai berbekas kepada lehernya, tapi tersenyum setelah itu. Bagaimana ini kalau terjadi pada selain Nabi SAW? Niscaya minimal dia akan marah kalau tidak menampar, kan? Minimal dia akan marah. Maka disinilah kita diajari oleh Rasulullah SAW agar menahan diri. Agar apa? Menahan diri dari sifat marah tersebut. Dan keutamanya sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan surga baginya dalam lafaz yang lain, la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka niscaya bagimu surga. Niscaya bagimu surga. Disebutkan pula dalam surat Al-Imran bahwa sifat-sifat orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memaafkan manusia dan mampu menahan dirinya dari amarah. Orang-orang yang dapat memaafkan manusia dan dapat menahan dirinya dari amarah. Ini adalah di antara pentingnya kita menahan amarah. Ini di antara apa yang disebutkan di antara faidah-faidah hadis selain yang ada pada kitab yang kita pegang. Kemudian disebutkan aqwal as-salaf, beberapa ucapan para salaf terkait dengan masalah hadis la taghdab. Yang pertama, qala Marwaq al-Ajali rahimahullah, qala Mawrik al-Ajali atau al-Ijli rahimahullah, ma ibtala'tu ghadaban qad wala takallamtu fi ghadabil qad bima andamu alaihi idza raditu. Sungguh tidak pernah aku dalam keadaan marah sama sekali. Marah yang memuja. Wala takallamtu, tidak pula saya pernah berbicara dalam keadaan marah sama sekali, yang mana aku akan menyesali padanya apabila aku ridha, apabila aku dalam keadaan ridha. Kemudian
Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, qad aflaha man usima 'anil hawa wal ghadabi wat tama'. Sungguh beruntung orang yang terjaga dari hawa nafsunya dan dari kemarahan dan sifat tamak. Ya, Umar ibn Abdul Aziz mengatakan apa? Sungguh beruntung orang yang terjaga dari hawa nafsunya dan sifat marah dan tamak terhadap dunia maksudnya. Kalau ilmu maka tidak masalah. Bahkan itu salah satu dari sebab seseorang itu mendapatkan ilmu. Tamak kepada ilmu. Kemudian apa? Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, arba'un man kulla fihi asamahu Allah bila syaitan wa harramahu 'ala an-nar. 4 perkara yang apabila 4 tersebut ada pada diri seseorang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari syaitan. Jaga dia dari godaan syaitan. Wa harramahu 'ala an-nar, dan Allah haramkan dia dari api neraka. Apa 4 tersebut? Yaitu bal balaka nafsahu ilda ar-raghbati war-rahbati wasyahwati wal ghadab. Yaitu orang yang mampu menguasai dirinya. Ya, orang yang mampu menguasai dirinya ketika dalam keadaan keinginan yang sangat raghbah. Dia punya keinginan, tapi dia mampu menahan dirinya, ya, dalam meraih keinginan yang memuncak tersebut. Sehingga dia kalau tidak mendapatkannya pun apa? Dia tetap saja bersabar. Tetap saja bersabar. Sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ilda raghbah. Ini biasa terjadi pada pemuda. Bunuh diri. Ya kan? Pertama, akibat apa? Bisa jadi tidak lulus kuliah, stres, ya, atau bunuh diri. Apalagi kalau ditolak, ditolak oleh seorang wanita. Cinta bertepuk sebelah tangan. Walaupun itu diharamkan, tidak boleh cinta sebelum apa? Sebelum menikah. Pacaran dulu misalkan, maka tidak dibolehkan. Diharamkan dalam syariat Islam. Tidak boleh berhubungan dengan lawan jenis tanpa apa? Mahramnya. Oleh karena itu, ketika seseorang memiliki keinginan yang kuat, lalu ternyata dia dapatkan, maka kalau dia mampu menguasai dirinya, dia akan bersabar bahwa itu bukan bagian dari rezekinya, ya, bahwa itu bukan bagian dari rezekinya. Warahbah, ketika dia dalam keadaan takut, dia mampu menguasai diri. Kemudian yang ketiga dalam keadaan syahwat yang tinggi. Ini juga termasuk orang yang dipuji oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ya dia diajak oleh Imratul Aziz, istri daripada tuannya, salah satu pemimpin di Mesir yang terkenal dengan kecantikannya. Dan sudah ditutup semua dalam keadaan pintu rapat ditutup. Tidak ada orang mengetahui. Sudah dalam keadaan masing-masing sangat ada keinginan. Karena disebutkan dalam ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha.
Dan sungguh dia, wanita tersebut, sudah keinginan yang sangat memuncak kepadanya. Dan juga Nabi Yusuf juga demikian, wahamma biha, dia juga ada keinginan yang tinggi kepadanya. Ya, berarti ini kan ada apa? Syahwat yang tinggi. Nabi Yusuf normal ketika dia diajak untuk berbuat zina, bahkan mungkin sudah tampakkan kepadanya auratnya. Akan tapi apa? Dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Yusuf tidak melayani. Ya, tidak melayani. Dan ini berarti dia mampu menguasai dirinya dalam keadaan syahwat yang tinggi. Dalam keadaan syahwat yang tinggi. Dan maka wanita yang laki-laki yang seperti ini, itu janji Allah Subhanahu wa taala akan diharamkan dari api neraka. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, dia termasuk orang yang laki-laki yang akan mendapatkan perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan pada hari tersebut. Yaitu ketika ada seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan, memiliki nasab yang tinggi, akan tapi dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu demikian. Kemudian wal ghadab, dan juga kemarahan. Dan ini yang kaitannya dengan pembahasan hadis ini. Ya, bal balaka nafsuhu 'inda ar-rahbati war-rahbah illa ar-raghbati war-rahbah wasyahwati wal ghadab. Orang yang dapat menguasai dirinya ketika dia memiliki keinginan yang tinggi, rasa takut, memiliki syahwat yang tinggi, dan juga kemarahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari godaan syaitan, dan juga Allah Subhanahu wa taala haramkan dia dari api neraka. Nah, ini barangkali kalau ada yang bertanya, kami silakan sebelum kita barangkali membaca hadis yang berikutnya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Al-hadisus sabi asyar, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsilul qitlah. Wa idza dabahtum fa ahsilu adh-dhibhata. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya, kata di sini adalah bermakna mewajibkan terhadap segala sesuatu untuk berbuat baik padanya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka
bunuhlah dengan cara yang paling baik. Wa idza dabahtum, apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Ini adalah di antara cara untuk menyembelih dengan cara yang baik, yaitu apa? Agar salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, dan agar menjadikan hewan yang akan disembelih tersebut dalam keadaan nyaman. Dalam keadaan apa? Senyaman mungkin. Itu demikian. Rawahu Muslim. Baik, kita baca bersama di sini. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin, Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsilul qitlata wa idza dabahtum fa ahsiludh dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Kita ulangi lagi. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsilul qitlata wa idza dabahtum fa ahsiludh dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Baik, kita akan jelaskan pertama terkait dengan masalah perawi hadis ini. Yang mana perawi hadis ini sebelumnya belum pernah disebutkan, yaitu Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dia adalah merupakan sahabat yang mulia yang namanya adalah Shaddad ibn Aus ibn Thabit ibn Al-Mundhir Al-Ansari, dari kalangan orang Ansar. Berarti aslinya adalah penduduk Madinah. Kunyahnya adalah Abu Ya'la. Abu Ya'la radhiyallahu anhu. Kana min zuhadi sahabah. Dia adalah salah satu dari orang yang zuhud di kalangan sahabat. Ya, orang yang zuhud di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhud itu bukan berarti miskin. Zuhud itu bukan berarti dia tidak menyentuh dunia, tidak. Zuhud itu adalah menjadikan dunia itu di tangannya, ya, dan menjadikan akhirat itu di hatinya. Menjadikan dunia ada di tangannya dan akhirat itu di hatinya. Sehingga kalau apa yang ada di tangannya lepas, maka dia tidak terlalu memikirkan. Ya, tidak terlalu pusing dengan apa yang ada di tangannya. Karena yang di tangan itu bisa lepas, bisa dipegang lagi, bisa lepas, bisa tegang. Ada pun yang di hati, maka susah hilangnya. Kalau seseorang menjadikan dunia itu ada dalam hatinya, maka ini akan menyebabkan dia selalu
24 jam memikirkan kaitannya dengan dunia. Ya, sehingga lepas sedikit saja darinya, maka dia akan memikirkannya terus-menerus. Ya, akan memikirkannya terus-menerus. Atau dia mencarinya akan terus-menerus, ya, berupaya sekuat tenaga dengan berbagai macam cara supaya bisa mendapatkannya lagi. Nah, itulah bedanya ketika seorang menjadikan dunia ada di tangannya dan dunia ada di hatinya. Akan berbeda. Maka orang yang zuhud itu adalah orang yang menjadikan dunia ada di tangannya. Dia menjadikan dunia itu hanya sekedar sebagai wasilah, sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mendapatkan, alhamdulillah, ya, dia nikmati, dia bisa berbagi dengan hal itu. Ya, kalau dia tidak mendapatkannya, maka apa? Maka dia bersabar dan dia bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang ada. Jangan menjadi seperti apa yang dikatakan oleh seorang ketika bertanya kepada muridnya, apa sikapmu terhadap dunia? Maka dia mengatakan, kalau saya dapatkan berupa rezeki, maka saya nikmati, dan kalau saya tidak mendapatkannya, maka saya bersabar. Apa jawaban guru tersebut? Maka sikap yang seperti ini tidak jauh dengan seperti anjing-anjing yang ada di sekitar kita. Hewan-hewan seperti contohkan anjing tadi, dia mendapatkan rezeki, dia nikmati. Kalau dia tidak mendapatkan rezeki, sudah diam. Berarti tidak bedanya dengan hewan. Seorang mukmin itu apa? Katanya, maka tidak demikian. Kalau dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berbagi. Maka dia berbagi. Ya. Berbagi kepada temannya, kepada kerabatnya, kepada anggota keluarga. Kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, maka dia syukuri apa yang ada. Dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka ini berbeda atau tidak dengan tadi? Berbeda. Nah, itulah seharusnya sikap seorang mukmin ketika menyikapi dunia. Menjadikan dunia itu ada di tangannya dan menjadikan akhirat ada di dalam hatinya. Sehingga yang selalu dia pikirkan, selalu dia kejar, selalu dia harapkan adalah akhirat. Karena akhirat adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki. Itu maksud daripada zuhud. Sehingga orang yang zuhud itu tidak berarti dia miskin. Bisa jadi orang dia adalah kaya, tapi kekayaannya adalah untuk fisabilillah. Untuk sarana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu demikian. Bukan berarti orang yang zuhud itu pakaiannya compang-camping, tembelan, ya, kalau kemana-mana sendalnya apa? Sendalnya satu warna kuning, satu warna hitam, satu warna putih. Tidak demikian. Tidak harus begitu. Ya. Kemudian apa? Dia termasuk wa minal ladzina utul ilma wal hilm. Dia adalah seorang sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu dan sifat hilm, kebijaksanaan yang tinggi. Wa rawa adadan minal ahadisi anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang juga meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwfi radhiyallahu anhu sanata 58 Hijriah. Beliau meninggal dunia tahun
58 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi disebutkan kalimat syafratahu. Kalimat syafratahu dalam hadis itu maknanya asy-syafrah hiya alatud dzabhi. Adalah alat yang digunakan untuk menyembelih. Kalau kita gunakan golok, maka goloknya ditajamkan. Kalau kita gunakan pisau, maka pisaunya ditajamkan. Kalau kita gunakan batu, maka batunya juga ditajamkan. Itu demikian. Jadi alat yang digunakan untuk menyembelih. Kemudian faidah-faidah hadis insyaallah kita akan jelaskan yang akan datang biidznillah taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita baca dari hadis yang ke-17 bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, kita coba dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.